Perkenalkan, kami dari mahasiswa Fisik Unsrat, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada saat ini kami akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah ada pada saat ini. Kami akan berbicara tentang kebijakan-kebijakan publik atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Nah, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Cynthia Aprilia Malendes. Nama saya Yulinda Tinungki. Dan saya Miranda Pandelaki. Dan di saat ini sudah ada narasumber kami, Bapak Napsar. Kepada Bapak, dipersilakan untuk memperkenalkan diri Bapak. Ya, baik. Ya, saya adalah pimpinan DPRD Kota Bitung, dan ini sebagai wakil ketua 2. Ya, jadi nama saya adalah Napsar Bodoa, sarjana perikanan magister sains. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Langsung saja kepada pertanyaan yang pertama, dipersilakan kepada Saudari Indah. Jadi kita masuk pada pertanyaan pertama yang ditanyakan, yaitu apa yang menentukan suatu kebijakan publik dapat dianggap berkualitas dan mampu direalisasikan ke masyarakat? Ya, jadi kebijakan-kebijakan dan administrasi publik itu dalam rangka untuk mengatur sistem administrasi dalam pemerintahan, ya khusus di Bitung ini. Jadi contoh tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, misalnya kepentingan masyarakat, kebijakan masyarakat, ya, yang kebanyakan ini mereka bawa itu sebagai aspirasi di DPRD. Nah, sebelumnya saya mau sampaikan bahwa DPRD itu mempunyai fungsi dan peran ada 3, ya, yaitu pertama sebagai pembuat peraturan daerah. Kalau DPR RI mereka punya tugas yaitu membuat undang-undang negara. Kalau kita DPRD kota dan kabupaten itu membuat peraturan daerah satu, kemudian fungsi itu yang disebut dengan fungsi legislatif. Nah, kemudian fungsi pengawasan. Nah, kita mengawasi apa yang dikerjakan oleh eksekutif yang merupakan menjalankan peraturan daerah, ya, jadi mereka harus jalankan, kita awasi. Nah, apakah mereka bisa menjalankan dengan benar atau tidak sesuai dengan harapan masyarakat, itu tugas dari pada DPRD. Dan berikut budgeting. Nah, jadi yang menentukan anggaran APBD itu adalah DPR. Nah, kenapa demikian? Karena memang DPR itu adalah wakil rakyat. Nah, semua anggaran ini adalah untuk kepentingan rakyat. Maka rakyat meminta ini, maka dibuat bersama-sama dengan industri eksekutif untuk menjalankan aspirasi masyarakat ini. Nah, jadi DPR yang menentukan. Nah, apakah layak lakukan yang akan dilakukan oleh eksekutif. Nah, itu adalah fungsi daripada DPRD, 3 fungsi itu. Nah, peran sinilah kita main, ya, kita main di situ. Dan tentunya ada kepentingan politik, ya. Dan kepentingan politik kita ya tergantung, ya, kalau PKB adalah bekerja untuk rakyat. Nah, nanti semua program-program ya harus dilakukan untuk rakyat, bukan untuk pribadi. Nah, nanti jadi kebijakan-kebijakan yang dianggap berkualitas, ya, berkualitas ya diterapkan untuk masyarakat, di mana DPRD itu kan ada beberapa cara untuk mengambil aspirasi. Pertama adalah reses. Nah, itu ada masa reses. Nah, reses ini adalah untuk mengambil usulan-usulan dari masyarakat, apa yang mau dibuat, apa yang jadi masalah gitu dari masyarakat. Nah, jadi kita lakukan reses, meminta aspirasi. Nah, selain itu juga ya, DPRD berfungsi 3 tadi, ya. Kita harus melakukan pengawasan dan lain-lain. Nah, kita bisa jalankan untuk mendapatkan informasi. Nah, jadi dari situlah menjadi bahan kajian, menjadi tupokir namanya, ya, tupokir menjadi pokok pikiran, jadi pokok pikiran DPRD. Nah, itu yang menjadi program kerja dari DPRD. Nah, misalnya contoh, ya, kita harus melihat gereja contoh, ya, yang sudah tidak ada anggaran, kita masukkan di situ. Gereja ini ada permintaan dana. Nah, kebutuhan mereka sekitar gini, ya, kita masukkan ke Kesra. Nah, Kesra tolong ada dana sekian untuk melihat ini gereja dan masjid. Nah, kemudian dari lain-lain dari masyarakat bilang ini sini kita malam lampu tak menyala, misalnya lamp.
ya udah kita isi program di situ ke PRD, kamu harus ada anggaran sekian dalam rangka untuk ada lampu, ada tiang dan sebagainya. Itu dua penilaian. Kemudian masalah sosial, ya orang-orang sudah tidak mampu, orang miskin, bagaimana caranya? Nanti ada treatment di dinas sosial. Dinas sosial kemudian di backup oleh dinas koperasi, di backup oleh dinas perindustrian dan perdagangan. Jadi semua itu dalam rangka di situ tidak ada masuk. Nah, jadi akan menjadi program-program mereka. Nah itulah kalau kita bilang berkualitas dalam hal sebagai kita sebagai orang politik, yang dimaksud dengan berkualitas adalah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Ya, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kita tidak boleh asal-asal untuk kepentingan individu, tapi untuk kepentingan umum. Oke. Tadi Bapak sempat berkata fungsi dari DPRD itu mengawasi badan-badan eksekutif. Ya, mengawasi kerjaan eksekutif. Kalau boleh tahu badan-badan apa saja yang termasuk dalam badan eksekutif? Semua. Jadi gini, ya kan di lembaga negara ini kan 3, ya, eksekutif, yudikatif, legislatif. Nah, yudikatif kan berhubungan dengan masalah menjaga peraturan-peraturan undang-undang. Ya, itu ada pengadilan, ada kejaksaan, ya toh. Nah, baru polisi, baru itu yudikatif. Nah, legislatif ya dewan, DPRD, ya dewan legislatif. Nah, eksekutif itu adalah pemerintah. Nah, dalam hal ini wali kota, wali kota. Nah, jadi kenapa disebut eksekutif? Karena dia eksekutor. Nah, dia yang menjalankan program. Nah, jadi ini. Jadi masyarakat minta ini. Udah, kita setuju, sepakat bersama masyarakat yang harus jalankan. Lurah-lurah itu eksekutif, camat itu eksekutif. Anggaran itu ada ke mereka. Nah, ada mereka yang akan menjalankan. Misalnya di kelurahan di Lumen ada anggaran buat jalan besar 1 miliar. Nah, anggaran itu di mana? Kalau di kecamatan ada 1 miliar untuk buat jalan. Kita awasi. Siapa punya inspirasi? Misalnya, siapa punya aspirasi? Nah, ternyata misalnya di jalan 46 pemohon. Ya sudah, karena kita sudah tahu persis, kita awasi. Apakah mereka menjalankan dengan baik atau tidak? Sesuai dengan SPM. Nah, itu anggota DPRD. Makanya DPRD tidak boleh campuri urusan eksekutif. Tidak boleh DPRD dia mau ambil proyek. Ini bahaya, sehingga dia bisa salah fungsi, ya kan? Nah, kita kan mau ini, harus mengawasi apa yang dia jalankan sesuai dengan permintaan rakyat. Nah, itu contohnya DPRD yang eksekutif jalan. Jadi pembagian beras murah, pembagian kepada orang-orang yang mampu. Nah, itu di dinas sosial. Kita yang awasi. Sudah berapa realisasi? Sudah berapa kasih? Kasihnya kemana? Apakah betul orang yang tidak mampu yang kamu kasih? Nah, itulah bisa untuk dewan. Jangan sembarang dikasih lagi jadi keluarga. Nah, ya kan? Jadi harus sesuai ya by name, by address. Nah, jadi gini, kita untuk menentukan permohonan bantuan, di situ ada sebelumnya sudah ada data. Nah, datanya ini siapa? Nah, misalnya datanya si A, ya. Nah, kita akan lihat nanti pemberian yang kesana ya. Jangan gede. Nah, itu yang disebut dengan by name, by address. Tidak boleh main, karena itu nanti yang sesudah kita buat peraturan kita bahas APBD, kemudian APBD itu jadi, maka kita akan paripurnakan yang disebut dengan peraturan daerah. Nah, itu peraturan daerah yang kita bicarakan. Aspirasi. Jadi untuk pertanyaan saya, aspirasi apa saja yang sudah dijalankan oleh pemerintah untuk masyarakat? Ya, jadi ada banyak sekali ya aspirasi yang kita ada cukup banyak. Mungkin ada sekitar ada 110-an ribu orang ya. Nah, kemudian kita di sini ada 30 anggota DPRD. Setiap anggota DPRD ya dia pasti punya kepentingan, ya aspirasi, dia punya pokok pikiran untuk menjadikan pokok pikiran itu menjadi peraturan daerah. Ada juga kebijakan-kebijakan banyak, ya. Nah, sebagai contoh, misalnya kita kan sebagai pembuat peraturan daerah, ya bersama eksekutif, membuat peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi misalnya begini, contoh. Ini kita masalah pengangguran yang ada di Kota Bitung ini sudah cukup besar. Nah, sekarang setelah ada investor perusahaan-perusahaan baru masuk,
Ya, yang bekerja adalah orang-orang yang dari luar. Nah, itu kan jadi kesenangan, itu jadi masalah. Nah, maka DPRD membuat peraturan daerah. Peraturan daerah sebagai contoh peraturan daerah tenaga kerja. Nah, jadi di situ ada poin-poin nanti yang bisa masuk, ya. Setiap pekerja berumur sekian, misalnya kan, nah, berumur sekian. Kemudian harus 80% orang asli Bitung, misalnya. Nah, itu peraturan daerah dibuat. Nah, jadi itu kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan. Kemudian peraturan-peraturan daerah tentang kebersihan, ya, tentang sampah. Nah, itu ada peraturan daerah semua tentang pohon. Ya, pohon-pohon gimana? Ya udah, kalau gitu kita buat peraturan daerah, jangan sembarangan potong pohon. Nah, karena apa? Karena pohon ini sebagai pelindung dan ada peraturan daerah yang dilakukan oleh masyarakat, ya, tapi sudah ditentukan, sudah menjadi peraturan daerah. Nah, itu yang harus dilakukan, ya. Jadi aspirasi-aspirasi masyarakat itu sebagai juga bagian dari kebijakan karena ada masukan-masukan dari masyarakat. Nah, kemudian ada banyak sekali aspirasi-aspirasi yang harus kita lihat, tapi tentunya kita sebagai penyelenggara pemerintahan itu juga harus lihat skala prioritas. Nah, skala prioritas ini jadi misalnya begini, ya. Ya, kalau memang yang ini nanti bisa tahun depan, ya kan? Ya, kita prioritaskan misalnya sesuatu yang sangat mendesak. Ya, misalnya ini jalan sudah rusak, ya jangan sudah rusak buang. Nah, itu ada skala-skala prioritas. Nah, yang sudah tertata di APBD maupun belum tertata. Nah, jadi gini, APBD sudah iakan misalnya anggaran tahun ini adalah 1 triliun. Contoh, 1 triliun untuk buat jalan dan lain-lain. Nah, setelah sudah berjalan, ternyata ada sesuatu yang tidak tertata di sini. Ternyata ada yang harus buat ini tidak tertata. Nah, kalau itu kita anggap itu penting, maka kita lakukan, kita buat, walaupun tidak sesuai dengan APBD, kita buat. Nah, setelah dibuat, sekarang apakah melanggar tidak? Nah, ada peraturan yang mengatur yang kita buat ini nantinya kita masukkan ke APBD perubahan namanya. Nah, itu ada pembahasan APBD perubahan. Jadi di sini tidak ada cocok. Jadi ada ambil anggaran dari dinas ini untuk buat ini karena sesuatu.